Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ya man waqalatul umur kulliha bi yadihi wa ila yarjil amru kulluhu ya fatah ya alim ta'alina fatan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sayyidis salihin fid dharain. Amin. Faqala Allah, maka Allah berfirman lahu kepada iblis. Lanjutan kisah kemarin ya. Intalik, yaudah pergi sana. Faqad salatuka ala malihi. Aku telah menguasakan kepadamu hartanya Nabi siapa? Ayyub. Ya udah. Tadi kan iblis membujuk Allah supaya Nabi Ayub itu dikasih ujian atau cobaan, kasih musibah gitu. Terus akhirnya sama Allah, ya udah intalik faqat saratuka ala malih. Ya udah pergi sono. Aku sudah menguasakanmu ke atas hartanya. Fantalaka maka pergi wa jami'u afariti syayatin wal jin. Seluruh ifrit, jin ifrit dan jin-jin yang lain. Waqala lahum, dan berkata siapa iblis lahum kepada setan-setan yang lain, qad salatu ala mali Ayyub. Apa ini qad sulitu? Ya, aku telah dipasrahi, aku telah diserahkan atas hartanya Ayub, Nabi Ayub. Wa qala al-ifrit, kemudian berkata al-ifrit minha. Ifrit dari tadi iblisnya ngomong ke ifrit. Itil ibil waru'ataha fahrikha. Berikanlah al-ibila kepada, atau datanglah kepada unta wari'ataha, dan tempatnya ini, tempat menggembalanya, tempat makannya ya. Fahrikha, maka bakarlah semuanya. Tembaja, kemudian datang iblisun, siapa iblis, ila Ayub, kepada Nabi Ayub. Fawajada, maka menemukan iblis menemukan kepada Nabi Ayub qaiman, halnya berdiri, yusolli, salat. Faqala lahu, maka iblis berkata kepada Nabi Ayub, ahraqtun nara ibilaka wari'ataha. Aku telah membakar ahraqat an-nar ibilaka wari'ataha. Api telah membakar untamu dan sekandang-kandangnya lah ya gitu. Jadi tempat dia makannya unta, ya tempat menggembalanya itu semuanya kebakar. Iya, ulahnya iblis. Pas waktu laporan kayak gitu, tujuannya buat godain siapa? Nabi Ayub, apakah dia masih tetap kuat tabah atau enggak. Ternyata Nabi Ayub itu dalam posisi sholat. Faqala Ayub, maka Nabi Ayub berkata, alhamdulillah, masya Allah, huwa a'taniha wa huwa akhiduha. Nabi Ayub jawabannya dikasih tahu sama iblis. No, lihat no.
Pas waktu Nabi Ayub lagi sholat dikasih tahu sama iblis, lihat onta kamu semuanya udah mati semua, kebakar semua. Ya. Habis itu apa yang dikatakan Nabi Ayub? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa atoniha wa huwa akhituha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia yang memberikanku dan dia juga yang akan mengambilnya. Masya Allah, kuat banget ya. Maksudnya nggak ngepek sama sekali, santuy banget. Allah yang ngasih, ya Allah juga yang ngambil, nah gitu ya. Ya udah biasa aja gitu. Aku gini, hakikat benar-benar hakikat tasawuf itu kayak gini. Jadi apa yang kita miliki itu hakikatnya bukan, apa yang kita punya itu hakikatnya bukan milik kita. Kayak gitu ya. Jadi apa yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita gitu. Apa yang kita punya ini hakikatnya bukan milik kita. Allah yang ngasih dan Allah juga berhak untuk mengambil gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari kita, entah karena musibah atau apapun itu, ya kita harus legowo ya. Nah, terus ikhlas dan lapang dada. Karena hakikatnya yang ngambil juga Allah gitu. Iya. Makanya dalam hadis lain, sebuah hadis menyatakan siapa yang meninggalkan sesuatu atau ketika kehilangan sesuatu dia ikhlas dan tabah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kayak gitu ya. Allah akan menggantikannya kayak gitu. Ya, dengan sesuatu yang lebih baik. Terus mana tadi? Tsumma fa'ala misla dzalika bil ghanami wa ri'ataha. Kemudian bil ghanami wa ri'atiha. Kemudian iblis tadi melakukan hal yang sama kepada domba dan tempat gembalanya. Terus dombanya juga sama dibakar. Tumajail Ayub. Enggak marah. Tumajail Ayub, kemudian iblis tadi datang ke Ayub. Wa qala lahu dan iblis tadi bilang ke Nabi Ayub, nasafat arihu zir'aka. Angin telah membasmi semua angin, maksudnya angin ya, angin telah menghancurkan atau merusak semua tanaman-tanamanmu gitu. Apa yang terjadi? Fahamidallah wa asna alaih. Malah Nabi Ayub itu mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya Nabi ya gimana lagi? Ini juga Rasul ya. Ya Ayub. Fahamidahu wa asna alaih. Tsumma qala iblis, kemudian iblis berkata, salatani ala waladi. Salah. Salitni ala waladi. Ini dia iblis berkata ke Allah ya. Salitni ala waladi. Ya Allah, sekarang tolong kuasakan aku atas anaknya. Faqala lahu intalik qad salatuka ala waladi. Kemudian Allah bilang ke iblis, ya udah, sono pergi. Aku telah memberikan kuasa atas anaknya. Jadi iblis ini izin dulu ke Allah. Salitni ala waladi. Fadhaba ila waladihi, kemudian Allah fadhaba ila waladihi.
Kemudian iblis tadi pergi ke anak-anaknya. Wazalzala bihim al-qisar wa qallabahu alaihim famatu jami'an. Wazalzala dan menjadikan gempa bumi ya, gempa. Bihim dengan orang-orang anak-anaknya al-qisar. Jadi apa sih namanya? Menara atau satu tempat. Ya kalau kisor kan kisor artinya ya bangunan gede, bangunan besar, istana kayak gitu. Ya, Nabi Ayub kan kaya banget sebelumnya. Ya pokoknya anak-anaknya tuh lagi di situ. Mana tadi iyalah gitu, rumahnya gede lah gitu, rumahnya gede. Terus habis itu setan membuat guncangan apa sih namanya? Apa tadi? Mengguncangkan rumah tadi itu, terus akhirnya waqallabahu alaihim, dibalik gini ya, apa namanya, rumahnya dibalik gitu, artinya ya dihancurkan di situ sampai famatu jami'an, maka anaknya semuanya meninggal semuanya, insyaallah. Tumajail Ayub akhbaru mauti waladihi. Tumaja kemudian dia datang kepada Nabi Ayub, wa akhbarahu bi mauti waladihi, dan mengabarkan dengan kematian anaknya. Iblis tadi datang ke Nabi Ayub dan mengabarkan tentang kematian siapa? Anaknya. Terus fastaghfara, maka istighfar, astagfirullahaladzim. Temakala kemudian berkata, salatil ajasadi. Kemudian iblis tadi masih belum puas. Ya Allah, kuasakan aku atas jasadnya, badannya. Faqala salatuka ala jasadihi. Udah Allah, aku menguasakan kepadamu atas jasadnya, ghairu qalbihi wa lisani wa aqli. Tapi kamu hanya bisa, aku hanya memberikan kuasa atas jasadnya. Kamu tidak bisa berkuasa atas hati, lidah, lisan, dan akalnya. Kamu bisa merusak badannya, tapi kamu nggak bisa merusak hati, lisan, dan akalnya. Fadhaba ila Ayub, kemudian iblis tadi pergi ke Nabi Ayub. Fawajadahu sajida, kemudian iblis menemukan Ayub dalam keadaan sujud. Iya, pas lagi sujud ya. Faja'a min qibali wajhihi, terus kemudian iblis datang dari depan wajahnya. Wa nafakha fi min kharihi nafatan ista'ala min hajasatuhu. Kemudian si setan tadi meniupkan gitu dari hidungnya gitu ya, lubang hidungnya. Gitu. Terus habis itu jasadnya langsung jadi panas. Langsung panas. Waqa'a fihi hikkah, langsung gatel. Fa'akaha bi'atfarihi, kemudian dikukur dengan dikukur ya, digaruk dengan ini kuku-kukunya siapa? Nabi Ayub. Atas kuluha, sampai pada jatuh, sampai pada sakit banget gitu, merotolin gitulah ya. Tumhaka bil masuh al khusnah, bil fakhar wal hijarah, saking gak kuatnya sampai pakai yang lain-lain ya, pakai yang kasar-kasar dengan batu. Fala mazal yahukuha hitatan taqata jasaduhu antan, maka sampai rusak semua jasadnya, badannya sampai rusak semua dan sampai bau. Fakhrja ahlul qaryah, maka penduduk desa situ mengeluarkannya. Maka penduduk desa itu mengusir siapa? Nabi Ayub.
Wa ja'aluhu ala kanasatin lahum, dan Nabi Ayub dijadikan di tempat sampah, naudzubillah. Wa ja'alahu urishan wa ajarun nas kulluhum illa zawjatu al-musamma rahmah. Manusia pada menjauhi mereka semuanya, menjauhi Nabi Ayub kecuali istrinya yang bernama Rahmah. Fakana takhdimuhu bima yuslihuhu, maka siapa Nabi Rahmah tadi itu dia khidmah itu berbakti kepada siapa? Nabi Ayub. Bima yuslihu, dengan sesuatu yang dibutuhkan. Wa ta'tihi bitu'am, dan membawa makanan kepada Nabi Ayub. Wa ajru as-salasa alladzina amanu wa lam yatruku dinahum. Apa nih? Bener gitu ya? Wahajarahu, dan wahajaro, dan meninggalkan kepada Nabi Ayub as-salasah, 3 orang, alladzina amanu, orang yang beriman. Walam yatruku dinahum, dan mereka tidak meninggalkan agama mereka. Jadi kemarin itu kayak gitu ya. Jadi itulah bentuk apa tadi? Bentuk cobaannya siapa? Nabi Ayub. Tapi ini perlu diketahui ya. Ini ada yang menjanggalkan kisah ini. Menjanggalkan kisah ini di kisah di akhirnya, di endingnya kan jasadnya sampai terpotong-potong. Masih terpotong-potong tuh sampai pada rontok. Saking kulitnya sampai rontok, terus sampai basin, apa sih namanya basin tuh, sampai busuk, sampai akhirnya dikucilkan sama orang, diusir sama orang, ditaruh di mana? Di tempat sampah gitu. Itu yang menjanggalkan. Kenapa? Karena Nabi itu punya, yang namanya Nabi dan Rasul itu punya fitrah, punya sifat jaisnya. Nabi itu apa? Sifat jais Nabi itu a'radul basariyah allati lam tukhillu darajatahum al-aliyah. Ini menjadi sifat jaisnya Nabi dan Rasul adalah memiliki watak atau sifat manusia, yang memiliki sifat yang dimiliki manusia biasa. Bisa sakit, ya, punya syahwat makan minum, sama seperti kita, butuh nikah, tidur dan sebagainya. Sakit bisa, tapi sakit itu tidak sampai menjadikan derajat mereka turun. Misalkan para nabi dan rasul itu sakit, oke sakit, tapi sakit yang tidak menjadikan apa? Derajatnya turun, rendah. Gitu, bisa dipahami ya. Andaikan sakit ya sakit-sakit yang normal, sakit-sakit biasa. Bukan sakit yang yang parah banget gitu. Paham ya? Nah makanya ini aneh juga cerita ini gitu. Makanya ini tuh cerita-cerita Israiliyah, riwayatnya kurang jelas, tapi ya gimana lagi, disampaikan sama Imam Nawawi ya. Ya tapi intinya kayak gitu. Banyak yang mengiskali. Kalau dari sisi ilmiahnya belum bisa dipertanggungjawabkan kisah ini. Nah, kayak ini yang tadi lo ya, yang terakhirnya sampai diusir sama warga, sampai dibuang ke tempat sampah. Itu nggak layak banget bagi seorang nabi dan rasul. Itu nggak mungkin, itu ya.
Nabi itu nggak mungkin punya cacat. Nabi itu perfect dari semuanya. Ya, namanya Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu Safirullah. Nabi itu adalah Safir. Safir itu apa? Modelnya Allah. Modelnya Allah masih gimana? Duta. Kamu tahu duta nggak? Duta yang mempromosikan, ya kan? Ya, agama Allah. Nah, ini agama Allah. Allah itu maha hebat, maha luar biasa. Namanya produk, kita tahu produknya, cuma produk doang nih, baju atau apa, itu yang dipilih duta paling pasti yang paling perfect kan gitu ya. Dari bentuknya, dari jasadnya, dari penampilan, ya kan, dari cara ngomong segala macam. Lah apalagi ini agama Allah. Ya, pasti lebih dari itu. Ya, paham ya? Kayak gitu. Makanya semua nabi itu perfect dari segi fisik, ya, maupun dari segi lahiriah maupun batiniah. Nah, paham ya? Tuh, makanya nggak ada nabi yang jelek, nggak ada. Nabi yang hitam nggak ada. Paham ya? Itu pasti ganteng semua. Namanya nabi itu pasti gagah semua. Pasti ganteng semua, pasti gagah semua, dan nggak punya cacat fisik. Bisa dipahami ya? Nah, kayak gitu. Nggak ada yang cacat fisik. Lah ini kalau melihat di sini Nabi Ayub berarti itu udah hina banget di mata orang, ya kan? Ya, iya. Iyalah, ada orang sampai busuk badannya masa. Itu kan harga dirinya sangat turun sekali, gitu ya. Dibuang sama warga. Ya, iya, itu nggak mungkin. Ya, itu makanya ini cerita-cerita yang kita nggak perlu meyakininya gitu, sekedar tahu. Tapi yang paling penting tadi itu kita harus tahu sifat yang kita yakini terhadap Nabi dan Rasul itu mereka sempurna secara fisik, ya, dan ya rohaniah, dan tidak mungkin mereka itu menerima atau cacat secara fisik dan sampai dijauhi sama orang, gitu ya. Ada cerita lucu. Dulu Nabi siapa ya? Nabi Musa kalau nggak salah. Nabi Musa apa Nabi? Aduh lupa lagi ya. Nabi Daud kayaknya. Nabi Daud. Ya Nabi Daud. Nabi Daud. Dulu ya ini kalau ini ada hadisnya, ada riwayatnya. Jadi bukti ilmiahnya udah bisa dipertanggungjawabkan. Di hadis di Sahih Bukhari itu. Nabi Daud dulu syariatnya Nabi Daud, ini komentarnya ulama ya. Nah, syariatnya Nabi Daud itu nggak ada istilah aurat, nggak ada aurat. Jadi kalau mandi nih di tempat di kali gitu, mandi di tempat permandian rame-rame buka celana semuanya, kayak itu pada mandi gitu ya. Tapi yang namanya Nabi Daud itu kan nabi ya, punya rasa malu meskipun itu bukan aurat. Nabi Daud kalau mandi pasti ditutup, ya, meskipun orang-orang nggak pada pakai ditutup. Nah, paham ya? Nah, terus anggapan sama kaumnya punya anggapan, ini Daud kalau mandi nggak pernah dibuka, itu kayaknya kemaluannya cacat deh. Kayak gitu, tahu ya? Entah itu terlalu gede atau gimana. Ya serius itu gitu, punya anggapan kayak gitu. Wah ini kayaknya cacat dah, gitu. Akhirnya itu siapa namanya Nabi Daud pas waktu lagi mandi. Ini cara Allah menjawab omongan atau nyinyiran kaumnya Nabi Daud. Itu rada unik. Nah, Nabi Daud terus lagi mandi, ya, mandi sendiri. Pas kebetulan nggak ada orang, beliau buka baju semuanya, ditaruh di situ. Habis itu pas lagi mandi, asik mandi, ada belalang emas. Belalang emas itu heran, saking bagusnya belalang itu sampai terpukau. Siapa tadi? Nabi Daud sampai terpukau.
Ini kok luar biasa ini. Nah, itu dilihat saking indahnya, terus dia terbang, dikejar sama siapa? Nabi Daud sampai nggak ngeh kalau dia itu nggak pakai baju. Paham ya? Sambil lari-lari kejar itu. Akhirnya orang-orang kaumnya pada lihat. Orangnya pada ngelihat. Masya Allah, ternyata keren juga. Ternyata ideal banget ya. Badannya six pack. Nah kayak gitu ya. Ternyata itu, wah, ternyata bukan nggak ada cacat. Nah kayak gitu. Nah itu bukti kalau ya, namanya Nabi itu harus perfect, sempurna dari segi fisik. Itu Nabi kalau dijelasin itu kan gagah banget ya dari penampilannya. Pokoknya orang paling ideal itu Nabi Muhammad SAW. Insyaallah luar biasa. Wah, kurang tahu saya ujiannya. Pasti banyak ya, tapi saya belum mutolaah. Terus mana tadi? Lanjut ya. Waruya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatihi. Jadi ada laki-laki dia datang ke Sayyidina Umar, dia mengeluh istrinya itu punya akhlak yang jelek. Jadi ada orang punya istri jelek, dia ngeluh ke ke Sayyidina Umar, datang Sayyidina Umar terus ngadu. Fa waqafa bi babiyan tadiruhu. Kemudian orang tadi nunggu di depan pintu rumahnya siapa? Sayyidina Umar. Fa sami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisanihi. Masya Allah. Ya Allah. Lucu banget ya. Faqafa bi tadiru. Fa sami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisanihi. Terus kemudian laki tadi ya, yang ngadu itu kan nunggu di depan pintunya siapa? Sayyidina Umar. Ternyata dari dalam rumah orang tadi mendengar suara kalau istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel-ngomelin Sayyidina Umar. Mau ngadu, istrinya cerewet. Belum ketemu Sayyidina Umar udah dilihatin pemandangan kayak gitu. Sayyidina Umar sendiri jadi omelin, dia omongin panjang lebar bahwa sakitun, sedangkan Sayyidina Umar itu diem layarut alaiha. Nah Sayyidina Umar itu tidak menjawab sama sekali. Sayyidina Umar diem dan nggak menjawab sama istrinya, udah diem baik gitu. Seorang Sayyidina Umar ya kalah sama bukan kalah sih ya, tapi maksudnya istrinya galak gitu maksudnya. Sayyidina Umar gak berani sama istri. Ya bukan gak berani, tapi ya karena menghormati gitu ya. Nah, Sayyidina Umar menghargai, menghormati. Makanya gak gitu. Ini bentuk halusnya siapa? Sayyidina Umar ke istri. Fansarafa ar-rajulu qailan. Fansarafa maka pergi ar-rajul orang tadi. Qailan hanya bergumam berkata, "Idza kana hadza halu amir mu'minin fa kaifa hali?" Lah kalau Amirul Mukminin aja seperti ini, bagaimana aku? Dia akhirnya pergi, tadi kan pergi ya, baru mau ngadu, ngelihat Sayyidina Umar sendiri aja dia milih sama istrinya. Akhirnya dia pergi, terus dia ngomong, lah Sayyidina Umar aja begini, diginiin sama istrinya, apalagi aku yang bukan siapa-siapa, masa mau mengeluh? Nah, jadi gitu paham ya? Iya. Fakharaja al-farah mudbiran fanadahu. Fakharaja Umar, maka Sayyidina Umar keluar. Terus lihat laki-laki tersebut pulang dari belakang, terus fanadahu maka memanggilnya. Sini. Dipanggil. Kan udah pulang bukan? Pas kebetulan Sayyidina Umar udah keluar, terus lihat. Kamu tadi mau ke sini. Panggil. Mahajatuka? Apa keperluanmu di sini? Terus faqala ya Amirul Mukminin, terus tadi ya laki-laki tadi bilang, ya wahai Amirul Mukminin, ji'tuka asku ilaika khuluqa zaujati wastitalatiha alayya. Aku kesini tujuannya mau ngadu istriku tuh akhlaknya kurang baik dan suka ngomel terus. Gitu ya.
Fasami tu zaujataka kadzalika. Faraja'tuka. Terus aku dengar istri engkau itu seperti itu, sama kayak istriku. Ya udah aku pulang aja. Wa qultu dan berkata siapa aku, "Idza kana hadza hal amir mu'minin fa kaifa hali?" Terus kemudian aku ngomong, dia lapor curhat gitu. Lah kalau keadaan Amirul Mukminin seperti ini, bagaimana keadaanku gitu? Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata, "Ya akhi." Masyaallah. "Ya akhi, sungguhnya wahai saudaraku, inni ihtamaltuha." Aku menahan, ya menahan tadi ya, menahan dari istrinya tadi, lihukukin laha alaiha, karena dia punya hak atasku. Innaha tabakhatun li tu'ami, dia istriku itu yang memasakkan makananku. Insyaallah. Khubbazatun li khubzi, yang membuat roti pada rotiku, dia masakin aku, dia bikin roti. Wassalatun isyabi, yang menyucikan baju-bajuku. Murdi'atun liwaladi, yang menyusui anak-anakku. Insyaallah. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, sedangkan itu tidak wajib bagi dia. Insyaallah. Luar biasa ya. Dia tidak dapat kewajiban itu semua, tapi dia mau mengerjakan. Masak dia mau masak. Ya. Nyusu dia mau nyusuin. Ya, nah kalau pengen juga ikut, nah kan gitu ya, gantian, minta jatah juga. Nah, baju nyuci juga dia, padahal itu bukan wajib, itu. Makanya kalau dia ngomel, ya aku terima. Kenapa? Karena dia berhak mengomeli saya. Gitu. Dia punya hak atasku. Gitu. Makanya ihtamal Tuhan. Aku nahan. Aku nggak balas dia ngomong. Aku nggak marahin dia. Aku nggak balas dia. Tapi aku diem. Nah, paham ya? Nah, karena begitu besar jasa seorang istri, sehingga dia juga punya hak atas kita. Itu paham ya? Wa yaskunu qalbi biha anil haram. Hatiku menjadi tentram dengan dia dari sesuatu yang haram. Aku pengen aku pengen begitu, lihat istri, akhirnya sahabatku ke istri, bukan ke yang lain. Paham nggak maksudnya? Nah kayak gitu. Berkat istriku aku terhindar dari zina. Ya, berkat istriku aku terhindar dari open BO. Paham ya? Kayak gitu. Kan luar biasa itu ya. Fa ana ihtamaltu alidalika. Aku menanggung, atau tadi apa sih namanya, menahan ya, menahan istri tadi, menahan dari omelan atau kata-kata yang kurang enak dari istri itu karena tadi itu. Bisa dipahami ya? Faqala rajul, faqala rajul, kemudian laki-laki tersebut, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati, seperti itu juga. Oh iya, benar Amirul Mukminin, istriku juga ya kayak gitu sebenarnya gitu. Terus qala Umar, Sayyidina Umar berkata, fahtamilha ya akhi, sabarinlah, sabari, tahan, saudaraku sabarlah. Fa innama hiya muddatun yasirah. Nah, karena sesungguhnya itu waktunya sebentar. Jadi dia itu kayak gitu tuh cuma sebentar, enggak lama ya. Jadi kalau ngambek-ngambek ya udah ngambek ya, tapi nggak bakal lama gitu. Paham ya? Ya kayak gitu. Cewek paling ngambeknya berapa lama sih? Ya, istri paling ngambeknya sehari, 2 hari udah balik lagi. Ya kayak gitu ya. Yang penting kita bisa mengendalikannya. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allah misla sawabi Asiyah imraati Fir'aun. Wa man sabarat, siapa yang sabar, ala su'i khuluqi zawjiha, atas jeleknya akhlaknya suaminya,
maka atau Allah misla sawabi Asiyah imraati Fir'aun, maka dia akan diberikan pahala seperti pahalanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Masya Allah. Ini Fir'aun. Ini saya baca cepat ya, soalnya ini saya mau pergi habis ini. Wahya bintu Muzahim. Wa dzalika anna Musa alaihi salam lamma ghalaba as-saharah amanat bi Asiyah. Jadi Asiyah itu istrinya Fir'aun yang solihah, ya kan? Orang bejat punya istri solihah. Nah, itu ada contohnya, siapa? Fir'aun. Jadi jangan heran ada seorang misalkan suami istri, suaminya tukang mabok, tukang judi, istrinya ahli ibadah, ya jangan heran karena udah dicontohin sama Allah. Ya, Fir'aun. Nah, Fir'aun itu dia imannya ketika para sihir, ya kan, tanding sihir itu ya dikisahkan, itu mereka kalah, akhirnya para sihir iman, ya tukang sihirnya siapa? Fir'aun iman, dan Sayyidah Asiyah pun juga iman. Nah, paham ya? Ikut iman juga. Falamma tabayyana li fir'aun imanuha taqaliyatiha wajliha arba'ata autadin fil ard bunuh gila. Ketika Asiyah tadi istrinya udah ketahuan imannya di Fir'aun sama Fir'aun dua tangan dan kakinya semuanya dipaku di bumi. Dok. Nggak bisa ngapain. Wasabaha fiha kul udwin bihablin. Masyaallah. Wa ja'alaha fi muqabalati syams. Masyaallah. Faidan sarafu anha adalah jalan malaikah. Wa amara fir'aunu bi sakhratin 'azimah litulqa 'alaiha. Masyaallah, itu diadepin di atas, ngadep ke matahari langsung ditali. Ya, setiap anggota ditali semuanya tuh. Masyaallah. Ya, ketika mereka nggak ada, diayupin sama malaikat menaunginya, jadi adem gitu. Terus kemudian Fir'aun nyuruh untuk ditimpa batu yang gede, gitu, paham kan? Dibunuh. Masya Allah. Falamma atau habis sokhroh, ketika prajurit si Fir'aun ini mau menjatuhkan batu yang gede gitu ke atasnya, itu berdoa. Siapa tahu tadi Sayyidah Asiyah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah aku rumah di surga. Fa absarat al bait min marmaratin baida. Masya Allah. Maka dia langsung melihat ke atas, ya, rumah surga yang terbuat dari marmer putih. Fantaza'at ruhuha, maka habis itu langsung dicabut sama Allah, ruhnya dicabut. Fa'al kata sokhra ala jasadin la ruha fihi wala alaman. Masyaallah. Walama. Ya. Fihi walam alaman. Ruha fihi wala alaman. Ya. Kemudian Sayyidah Asiyah tadi langsung meninggal. Terus kemudian batu baru ditimpakan. Nah, akhirnya batu tadi kena ruh jasad yang sudah tidak ada ruhnya, kena jasad yang tidak ada ruhnya, karena nyawanya dicabut dulu, baru batunya ditimpakan. Makanya Sayyidah Asiyah ya nggak sakit, karena ruhnya udah kecabut dulu. Paham ya? Nah, siapa yang sabar atas jeleknya akhlak akhlak suami, maka dia mendapatkan pahalanya seperti pahala Asiyah. Kalau tadi ada perempuan, ada laki-laki sabar dengan jeleknya istri, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti Nabi Ayub. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wal jazaa.
alhamdulillah bilahu min jannah yanfa'una bi sirrihim wa anwarihim wa barakatihi fid dunya wal akhirah bil Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.